Ya, itu ada beberapa fikih yang menerangkan akad syarat murabahah. Murabahah itu kita harus memiliki dulu. Contoh, umpama si A mau membeli sepeda motor. Sepeda motor itu harus ada barangnya. Kalau enggak ya bentuk yang mewakili barang, kwitansi, nota yang resmi, bukan nota abal-abal. Nota yang resmi. Ini loh, saya punya sepeda motor mau dijual. Satu syarat ya sudah. Terus keduanya kan di transaksi ya. Ada yang jual, ada yang beli, ada barangnya, ada. Nanti baru diakadkan, terus saksi. Jadi 5 komponen tersebut itu harus diisi. Kadang-kadang menurut saya saksinya itu tidak diisi. Udah ada akad, udah ada nota, udah ada antara penjual pembeli sudah ada, tapi tidak ada saksi. Berarti kan kalau menurut Imam Syafi'i rukunnya kurang 1 ya. Jadi akadnya itu tidak sah karena rukunnya. Tapi menurut Imam Maliki cuma 3 juga terpaut. Kalau Imam Maliki kan antara penjual dengan pembeli 1, bukan 2 orang, antara pembeli dan penjual 1. Terus akad salam itu kita membeli barang ada wujud barangnya ada. Nih saya membeli barang, langsung akad salam, ada barangnya, ada wujud barangnya. Terus akad istisna ini akad yang ada DP-nya atau uang muka. Mama gini, contoh apa ya Mas Basir? Mas Basir itu kepala sekolah SD Siasem, SD 14 Siasem. SD 14 Siasem ini mau membeli, bukan membeli, memesan kaos sama training yang ada tulisannya pokoknya ini. Dia sudah kontrak. Uang mukanya ini, modelnya ini, ini, uang muka dulu. Ini tidak apa-apa. Namanya akad istisna. Nanti kalau di uang muka mama harganya berapa? Harganya 16 juta satu paket. Ini 6 juta dulu. Terus diakadkan. Tapi harus jelas, harga 16 juta, barangnya ini, speknya ini, terus jumlahnya ini harus jelas di akad tersebut. Dan uang muka 6 juta, kekurangan pelunasan 10 juta dibayar tanggal ini. Iya, waktu nanti kalau barang sudah sampai. Itu namanya istisna. Sekarang short itu perwakilan dari pembeli tapi diwakilkan. Mas Basir membeli ini tapi diwakilkan sama Mbak Ica. Membeli sarapan lah. Membeli sarapan. Iya. Delegasi wakilan. Mendelegasikan. Tapi harus jelas ya. Itu akad jual beli. Terus bukannya itu di Fatwa MUI nomor 143 kan dijelaskan bahwa pembiayaan perseorangan itu ada bisa 2 item. Itemnya item pot sama item jual beli. Ada 2 item. Tapi kalau yang lain-lain itu kalau di Fatwa MUI 143 itu cuman diterangkan, itu dijelaskan cuma 2 item. Terus akad isyarah, akad jualah. Ini isyarah kalau isyarah kan ujroh
ujro itu ada namanya apa ya? Jasa. Kayak margin apa ada keuntungan ya. Ujro keuntungan. Jadi umpama ijarah biasanya di kami koperasi kami itu kalau untuk pendidikan itu biasanya akadnya ijarah, tapi ijarah tersebut itu harus ada bukti. Kalau fatwa MUI nomor 143 kan harus ada bukti. Buktinya itu ditransfer dulu maupun ada apa ya, semacam bukti pemakaian. Iya, bukti pemakaian. Tapi kadang-kadang gini ya, menurut saya pembiayaan kadang-kadang tidak sesuai dengan penggunaan yang ada. Umpama mukanya di kami kalau ada pembiayaan itu ada permohonan pembiayaan. Kami mengajukan pembiayaan untuk dana pendidikan. Satu, untuk biaya SKS apa ya, biaya semesteran sebanyak ini, untuk pembelian buku-buku sebanyak ini. Nanti penggunaan itu kalau bisa sesuai dengan apa yang diajukan. Itu kalau dalam prinsip-prinsip syariah itu tidak menyalahi istilahnya horor. Jadi kadang-kadang ada, aku mengajukan rehab rumah, setelah itu rumahnya masih biasa, cuma untuk membangun rumah tangga itu kan penipuan. Kalau di syariah harus transparan. Makanya kan kita beralih ke syariah kan ada 3. Satu, untuk menghindari riba, untuk tidak mendolimi dan transparan. Mendolimi itu termasuk transparan, dan yang ketiga itu untuk menekatkan ke barokah. Yang kedua itu akad muawadah, itu natural uncertainty atau kontrak, yaitu kerjasama dalam perdagangan. Pertama kerjasama dalam perdagangan dan kerjasama atas lahan pertanian. Ini yang sering petani yang sering sewa. Ya. Pertama itu kerjasama dalam perdagangan. Pertama musyarakah dan mudharabah. Ini kemarin di materi kemarin kita kirim masalah musyarakah. Musyarakah, iya menurut saya biasanya LKS itu kita mengambil gampangnya mudah ya. Jadi tidak unsur hukumnya, tapi saya anggar musyarakah ya pokoknya ujurnya 1,5% atau berapa ya. Sebenarnya enggak. Ini mulai kadang-kadang kan kita menghindari takdlis. Takdlis itu menutupi materi, untuk menutupi akad yang objek akad. Umpama kita mau buka warung, tapi untuk pengembangan, mau mengajukan pembiayaan di LKS. Saya perkiraan itu warung modalnya itu 10 juta. Terus mengajukan LKS itu 10 juta. Jadi 20. Perkiraan mempunyai keuntungan itu 1 bulan umpama 20 juta. 20 juta ini keuntungan bersih itu nanti dibagi modal, dan modal ini modal yang dari LKS nanti ada nisbah bagi hasil. Biasanya ketentuan di koperasi kami itu 40-60. Yang 40 untuk
LKS, yang 60 untuk pengelola. Jadi tapi kadang-kadang kita tidak apa ya, kadang-kadang ada yang sebrakan 3 bulan apa 4 bulan apa 2 bulan itu dihitung pendapatan sampai 3 bulan bukan sebulan. Jadi kalau bisa pakai tertulis, pakai laporan keuangan. Tapi ya itu kan mungkin apa ya, warung kan nggak ada laporan keuangan itu orang mungkin. Tapi kita sama-sama percaya aja, mama warung ini penghasilan sekian juta, kita percaya aja, nanti kita hitung nih. Jadi biasanya pakai keumuman. Umumnya biasanya warung ke laris tadinya semene. Itu musyarakah, mudharabah. Kalau mudharabah mengapa banyak LKS yang menghindari mudharabah? Liran di situ, Mbak. Yang larangan barangkali mau siap-siap berangkat semua ya dimatiin. Mudharabah, akad mudharabah ini akad yang investasi yang 100% modalnya dari LKS. Pertama, kalau nanti nisbah baik hasil itu biasa. Cuman kalau mudharabah ini kalau umpama ada resiko kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya, itu modal itu yang nanggung LKS. Tapi LKS juga bisa mengintervensi dalam arti mengintervensi bukan untuk pengelolaan, tapi pembinaan. Ini harusnya pemasarannya kayak gini itu bisa. Jadi LKS berkewajiban untuk membina mudharib yang kesulitan dalam sulit dan pemasaran dan sebagainya. Itu akad yang dalam perdagangan itu musyarakah dan mudharabah. Sekarang akad kerjasama atas lahan pertanian yaitu muzaraah, mukhabbarah dan musaqat. Muzaraah ini gini, umpama kita punya lahan 1 hektar, karena kita itu tidak bisa untuk menggarap sendiri, kita dengan petani, memasi Ahmad apa siapa untuk menggarap lahan. Akadnya itu harus jelas. Nanti kalau hasil tani ini mau 1/5 apa mau 1/6 apa. Sekarang mukhabarah kayak gitu, tapi biasanya mukhabarah itu kita itu ikut dalam arti untuk membeli pupuk, untuk membeli obat. Itu biasanya dari pemilik lahan itu ada, itu nanti di akadnya apa pakai akad pembagian apa akad apa, nanti biasanya diatur akadnya. Yang ketiga akad musaqat itu pasrah itu poke garapan oleh pira ya poke, tapi harus jelas. Musaqat terus masa bodoh. Tapi kadang-kadang kita yang sering dibrebes ya, itu malah untuk perhatian MUI pusat. Itu akad untuk penanaman brambang, penanaman bawang. Yang sering itu malah ini dapat perhatian dari DSN MUI pusat bahwa akad untuk penanaman brambang
itu bersifat horor. Jadi umpama saya pernah gaji DPS di Tanggal. Itu loh, penanaman Brambang kok akadnya mudoroba. Mudoroba kan jelas. Kalau umpama orang panen ya kita hilang. Hilang. Kalau panen terus ya hilang. Kita bukan berarti kita juga koperasi LKS, lembaga keuangan syariah, dan juga kita juga kalau koperasi ada sebagian besar sosialnya, jadi bukan sosialnya yang 75%, terus yang lembaga keuangannya yang pendapatannya cuma diperkirakan 20%, nanti ketua koperasinya dimarahi sama anggota. Terus akad yang bersifat tabaruk, yaitu akad non-profit transaction, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa terdiri dari wakalah, wadiah, dan ariyah. Wakalah artinya mewakilkan. Mewakilkan kan itu kan ada murabahah bil wakalah. Karena LKS atau bank syariah itu di undang-undang nomor berapa itu ada di materi itu kan ada di undang-undang nomor berapa itu ada, terus di keputusan Menteri Koperasi ya ada, bahwa bank syariah, bank itu tidak bisa membeli barang langsung. Jadi dengan wakalah mewakilkan si nasabah untuk membeli. Jadi nanti akadnya murabahah bil wakalah. Terus wadiah itu titipan. Wadiah itu ada dua. Wadiah yaddomamah dan wadiah amanah. Kalau wadiah yaddomamah itu kita nitip, tapi yang dititipi itu bisa memakai. Mama kita nabung di LKS 10 juta, nanti 10 juta bisa digolang, menghasilkan, nanti dapat berhasil. Itu wadiah yaddomamah. Kalau wadiah amanah itu untuk sekedar mengamankan likuiditas. Jadi kita nabung, aslinya tidak boleh dipakai untuk mengamankan likuiditas. Jadi likuiditasnya bertambah karena asetnya itu tambah. Yang kedua, akad tabaruk pinjaman uang qad, rahan, hiwalah, kafalah. Qad itu kami buka-buka di kamus Al-Munawwir, itu yaitu pinjaman uang yang disesuaikan dengan akad-akad syariah. Jadi pinjaman uang tapi ada akad syariah. Berarti pinjamannya dengan tadi musyarakah dan mudharabah. Bukan berarti pinjaman uang terus tunai. Kalau di syariah itu uang itu bukan sebagai objek, tapi uang itu alat transaksi yang sah. Terus rahan itu gade. Rahan kadang-kadang orang gade itu kalau di syariah itu gade itu tidak boleh digunakan. Kadang-kadang di desa ya, aku gade sawah, tapi sawahnya ditanami, di hasilnya benar enggak? Kalau sudah ditanami aku wis nanami aku modal sama nenek, oleh sama nenek pribe. Mari ini dua sawah. Orang wis gade berarti milik aku. Enggak, itu kadang-kadang salah penafsiran. Hiwalah itu
top up ataupun alih diwalah sama cover. Pak kafala itu ya hampir-hampir sama. Jadi top up umpama saya tadinya minjam di bank konven karena aku wis dingai pengertian karo Mas Basir jadi kan pindah maring LKS kan pindah SI. koperasi BTM. Jadi Mas aku pan top up pinjaman pakai akad diwalah. Jadi diwalah bisa dengan ujroh, bisa dengan code maksudnya untuk karena kurang cuman pindah tok tapi lah apa-apane tapi bisa dengan ujroh ya ujroh. Hiwalah kafala ya itu hampir sama. Terus pemberian harta kata baru dengan pemberian harta yaitu hibah, wakaf, wasiat dan sedekah atau hadiah. Mungkin sudah semula hibah yang gimana, wakaf yang gimana, wasiat yang gimana dan sedekah yang gimana. Mungkin ini nanti pembahasannya Pak Saifuddin atau yang lain. Terus ada di akad juga ada perlindungan terhadap hak-hak akad, hak maliyah, yaitu perlindungan iqalah, kismah, syuk dan tahrir. Dan ada larangan hab itu menyembunyikan akad. Terus ikhtirar itu penimbunan